Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baiklah. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini kalian bisa mengikuti sampai selesai dalam kondisi sehat ya. Sehat. Kemudian coba lihat di lantai ada sampah atau tidak? Kita lihat sampahnya sudah bersih ya. Atribut kalian sudah dipakai dengan lengkap. Nah, bajunya sudah dimasukkan, nak. Oke, silakan ketua kelas pimpin doa sebelum pembelajaran hari ini kita mulai. Bersiap. Siap. Dimulai. Sudah selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Oke, Mas, sudah siang ya. Selamat siang semuanya. Oke, sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, biar pembelajaran kita lebih rileks, lebih santai dan bersemangat ya. Oke, Bapak berikan semacam tebak-tebakan. Temukan gambar yang tersembunyi. Ya, jadi kalian nanti menebak ya gambar apa yang ada di tampilan gambar itu. Oke, yang pertama, apa yang bisa kamu lihat dari gambar tersebut? Oke, coba diamati, diperhatikan gambar apa itu. Oke, silakan. Yang udah tahu silakan, apa gambar itu? Can you see dog? Jadi gambar anjing. Yang mana gambar anjing? Yang di atas agak sebelah kanan. Ya, yang ini ya. Iya, Pak. Nah, jadi ini sketsa dari gambar anjing ya. Ya. Oke, berikutnya. Gambar perempuan. Yang mana? Iya, Pak. Yang Yang di awan ya. Yang belum tahu gambarnya yang ini. Kemudian, oke, itu untuk menyegarkan otak kalian sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini. Oke, untuk hari ini materi yang kita pelajari tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Ya, jadi yang kita bahas pada pertemuan pertama ini yaitu bilangan berpangkat. Oke. Kemudian tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran, jadi pembelajaran kita itu tujuannya yaitu melalui model pembelajaran problem based learning dengan kegiatan diskusi kelompok, tanya jawab ya. Kalian diharapkan dapat yang pertama, menunjukkan sikap bernalar kritis, gotong royong, mandiri, dan kreatif. Jadi nanti kalian dalam diskusi kelompok, kalian harus itu ya, adanya bergotong royong, kemudian mandiri, kreatif, kemudian bernalar kritis. Yang kedua, menulis perkalian bilangan dalam bentuk perpangkatan yang tepat. Yang ketiga, menentukan hasil perpangkatan suatu bilangan dengan tepat. Yang keempat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan berpangkat dengan tepat. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Kemudian penilaian. Untuk penilaian, jadi dalam proses pembelajaran hari ini
Bapak memberikan penilaian dalam bentuk evaluasi. Ya, baik itu yang pertama evaluasi sikap. Ya, sikap kalian itu yang seperti yang Bapak terangkan tadi. Ya, sikap kalian dalam mengikuti pembelajaran itu seperti apa? Ada menunjukkan sikap gotong royong, tidak, kemudian mandiri dan berpikir kritis. Kemudian pengetahuan itu instrumennya. Bapak di akhir pembelajaran nanti Bapak berikan evaluasi mandiri ya dalam bentuk soal tertulis. Jadi nanti silakan dikerjakan ya. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Namanya aja evaluasi mandiri. Kemudian keterampilan. Jadi keterampilan itu bagaimana kalian menyelesaikan masalah-masalah yang Bapak berikan pada pembelajaran hari ini. Oke, jadi ingat ya, ada 3 untuk penilaian pembelajaran hari ini. Ya, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Oke, kegiatan hari ini itu apa aja? Ya, kegiatan hari ini secara garis besar, yang pertama materi. Ya, secara garis besar yang pertama materi. Jadi nanti Bapak berikan materi, kalian bentuk kelompok, Bapak berikan bahan ajar. Bahan ajarnya itu bisa dalam bentuk teks atau buku, kemudian video pembelajaran ya yang Bapak sudah kirim kemarin ya, video pembelajaran, jadi kalian bisa akses HP nanti. Kemudian kegiatan yang kedua, pengerjaan RKPD. RKPD itu apa? Lembar kerja peserta didik. Jadi nanti Bapak berikan masing-masing kelompok. Nah, setelah kalian mengerjakan RKPD, ya, tahap berikutnya presentasi. Presentasi menampilkan hasil diskusi kalian. Ya, hasil diskusi kalian, ya, kalian tampilkan ke depan. Kemudian kesimpulan dari kalian, ya, kesimpulannya apa pada pembelajaran hari ini, dan Bapak penguatan aja nanti. Dan terakhir evaluasi dalam bentuk evaluasi mandiri. Jadi masing-masing kalian Bapak berikan soal ini ya, tes tertulis. Oke, sekarang pembagian kelompok. Ya, silakan anak-anak Bapak duduk di kelompoknya masing-masing. Jadi silakan buat ini ya, buat 4 kelompok. Silakan. Ya, silakan buat kelompok 4 kelompok aja. 4 kelompok ya. Oke, silakan ayo digeser mejanya, jadikan 1 kelompok ya. Diangkat kursinya ya. Oke. Ini ada pertanyaan. Ingatkah kalian konsep perkalian? Ada yang masih ingat konsep perkalian? Ya. Konsep perkalian itu apa? Ada yang tahu? Ya. Oke, boleh tunjuk angkat tangan ya kalau yang tahu konsep dari perkalian. Ya, mana? Perkalian itu konsep pertambahan berulang-ulang. Konsep tambah berulang-ulang. Ya, pertambahan yang berulang-ulang. Ada yang beda atau sepakat dengan jawaban kawan kalian? Sepakat ya. Jadi untuk konsep perkalian, konsep perkalian itu penjumlahan bilangan yang sama. Contohnya 2 kali 3. Ya, 2 kali 3 ini konsepnya itu adalah gimana? Perkalian 2
sebanyak 3 kali. 2 tambah 2 tambah 2. Oke, jadi itu ya. Sekarang Bapak tanya, 2 kali 3 itu sama tidak dengan 3 kali 2? Sama. Ada yang ini jawab ini beda? Apa manfaat mempelajari bilangan berpangkat? Oke, di sini ada gambar. Yang pertama, manfaatnya kita mempelajari bilangan berpangkat, ya. Manfaatnya itu apa? Yang pertama, memudahkan penulisan bilangan-bilangan yang sangat kecil maupun yang sangat besar. Jadi memudahkan dalam penulisan. Nah, jadi cermati ya, cermati yang Bapak sampaikan, ya, memudahkan penulisan bilangan-bilangan yang kecil maupun yang besar. Maksudnya apa? Di sini ada gambar. Gambar yang pertama ini adalah tata surya. Di mana tata surya itu ada bumi, ada matahari, ada bulan. Antara bumi dan matahari itu ada jaraknya, di mana jaraknya itu sangat besar, ya. Karena nilainya sangat besar, kita kesulitan dalam penulisan bilangannya. Yang makanya dengan memahami konsep perpangkatan, maka bisa kita sederhanakan bilangan yang besar itu. Misalnya kita menulis 1 triliun. 1 triliun itu kan bilangan yang sangat besar. Kita sederhanakan dengan konsep bilangan berpangkat. Kita sederhanakan menjadi 1 kali 10 pangkat 12. 1 kali 10 pangkat 12 itu senilai dengan 1 triliun. Oke, sekarang waktunya diskusi kelompok. Jadi silakan Bapak berikan waktu 25 menit. Oke, Bapak berikan LKPD-nya sesuai dengan kelompoknya. Ini kelompok 1 ya. Nanti kalau kurang silakan tulis kelompok berapa, namanya apa, nama tahunnya. Saudara. Tulis dulu ya. Ini bahan ajarnya. Nah, kalian dari materi materinya ada. Oke, jadi sudah Bapak bagi ya LKPD dan bahan ajar. Jadi silakan kalian diskusikan, kalian kerjasama ya dalam menyelesaikan masalah ya yang ada di LKPD. Jadi bagi anak-anak Bapak yang suka membaca, bisa dibaca bahan ajar yang Bapak berikan. Kalau hobinya menonton, ya boleh dibuka video pembelajaran yang sudah Bapak berikan. Oke, silakan ya. Kalau ada kendala, boleh tanyakan sama Bapak. Silakan dikerjakan dulu LKPD-nya.
Pahami masalahnya kemudian ya. Jadi nanti setelah kalian selesai sendiri, satu orang Oke ya, udah selesai semua ya. Ini udah cukup waktu mengerjakan RKPD. Sekarang waktunya presentasi. Jadi silakan yang presentasi ke depan diawali dengan salam, perkenalkan nama kalian, kemudian apa hasil kesimpulan kalian, dan temannya ada yang menulis jawabannya, hasilnya, hasil diskusinya apa ya, ada yang membacakan, ada yang menulis di depan. Kelompok yang pertama, siapa yang mau maju? Kelompok 3 ya, kelompok 3 masalah 1. Masalah yang pertama, kan di LKPD itu ada 2 masalah. Jadi kelompok 3 membahas masalah 1. Silakan maju ke depan, perkenalkan, salam dulu, perkenalkan dan sampaikan hasil diskusinya. Oke, silakan Nak. Oke, maju semua ya. Maju semua ya Pak? Ya, maju semua. Kelompok 3 silakan. Ini ada yang menulis. Oke, yang lain diperhatikan ya, kawannya presentasi. Ya, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi yang kami lakukan tadi. Perkenalkan,
Perkenalkan, nama saya Indonesia. Saya Dwi Hendrika. Saya Balkis Yunita. Saya Tiana Busrianda. Saya Atia Buraira. Dan akan dilanjutkan oleh Nesa. Kami akan menjelaskan masalah pertama, yaitu terkait Ibu meminta Ani untuk memotong dua lembar kertas karton Manila menjadi bagian. Sebelum dilanjutkan tolong agak keras nak ya, biar temannya ini ya. Ibu meminta Ani untuk memotong dua lembar kertas karton Manila menjadi bagian-bagian kecil sama besar tanpa ada yang dibuang. Ani kemudian menumpuk kedua karton Manila tersebut, lalu melipatnya menjadi dua bagian yang sama, kemudian memotongnya. Hasil potongan lalu ditumpuk di atas yang lain dan tumpukan itu dipotong lagi menjadi dua bagian yang sama. Kemudian ditumpuk dan dipotong lagi. Begitu seterusnya. Jika Ani memotongnya sebanyak 5 kali, berapa banyak potongan kertas yang ada sekarang? Diketahui banyak kertas awal itu ada 2 lembar. Terus banyak kali pemotongan itu 5 kali. Yang ditanyakan, berapa banyak potongan kertas yang ada sekarang? Penyelesaiannya dalam bentuk berpangkatan, banyak kertas yang dihasilkan setiap satu kertas dipotong. Bilangan yang berulang, bilangan pokok ada 2. Banyak kali pemotongan sama dengan banyak. Disepakati untuk masalah 1 itu banyak kertas yang dihasilkan adalah 64 potong. Oke, Bapak terangkan sedikit. Boleh geser. Oke, jadi untuk permasalahan yang pertama di mana kertas awalnya itu 2. Ya, kertas awalnya 2, kemudian kita kalikan dengan perpangkatan. Perpangkatan itu kan setiap satu kertas menghasilkan 2 bagian yang sama. Berapa kali kertas itu dipotong 5 kali, maka perpangkatannya adalah 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 ya, perkalian 2 sebanyak 5 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Sebanyak 5 kali. 5 kali ya. 2 kali 32 sama dengan 64. Jadi benar jawabannya. Oke, berikan aplaus dulu untuk pesertanya. Hari ini kita mempelajari konsep dari bilangan berpangkat. Jadi silakan, mungkin ada dari kalian untuk menyimpulkan apa materi yang kita pelajari pada hari ini. Silakan, siapa angkat tangan dulu? Ya, silakan. Suaranya agak kencang ya. Jadi kesimpulan dari materi hari ini yaitu perpangkatan itu perkalian berulang dari bilangan yang sama. Ketika ada masalah bilangan berpangkat, yang harus diperhatikan adalah apa bilangan awalnya dan apabila yang akan berulang. Setelah itu, bilangan yang berulang akan jadi basis dan pangkatnya adalah sebanyak berapa kali bilangan tersebut berulang. Ya. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Kita atur dulu. Terima kasih. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Oke, jadi dari kesimpulan teman kalian sudah benar ya. Jadi di mana konsep perpangkatan itu adalah perkalian bilangan yang sama. Kemudian dari permasalahan yang Bapak berikan tadi apa kesimpulannya? Jadi kita tentukan bilangan awalnya berapa, kemudian perkalian berulangnya itu berapa, tentukan basis, kemudian pangkatnya. Oke, itu ya kesimpulan hari ini.
Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan ya? Menyenangkan. Masih semangat ya? Masih. Terima kasih. Kemudian udah ya. Oke, berikutnya Bapak berikan evaluasi mandiri. Jadi evaluasi mandiri itu artinya kalian kerjakan sendiri-sendiri. Jadi individual, bukan individualisme ya. Individual dalam mengerjakan soal yang Bapak berikan. Kalau kurang paham, boleh tanya ke Bapak. Bapak bagikan soalnya. Oke, Bapak bagikan soalnya dulu ya, evaluasi mandiri. Oke, silakan tulis nama. Silakan mandiri ya. Kalau ada yang kurang jelas, boleh tanyakan sama Bapak. Oke, silakan dikerjakan ya soal evaluasi mandiri. Ada yang kurang jelas, langsung di kertasnya silakan ya. Tadi sudah evaluasi mandiri, selanjutnya kalian mengisi penilaian diri. Jadi penilaian ini ya, keluh kesah kalian dalam pembelajaran hari ini. Apakah menyenangkan, membosankan, atau menambah pemahaman kalian? Silakan tuangkan dalam penilaian diri. Bagaimana perasaan kalian dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini? Oke, kelompok-kelompok yang tadi, kelompok berapa kalian? Tulis. Oke, jadi kan yang indikator pertama, saya mampu memahami definisi bilangan pangkat, ya atau tidak, dari pembelajaran hari ini. Jadi jujur dari refleksi kalian masing-masing. Dan yang kedua, saya mampu menulis perkalian bilangan dalam bentuk perpangkatan, bisa atau tidak. Ya, kalau bisa checklist ya, kalau tidak, Bapak rasa kalian sudah bisa memahami ya. Kemudian ini ya, Bapak berikan tugas di rumah PR. Jadi silakan kalian kerjakan soal nomor 4 yang ada di bahan ajar. Ya, yang ada di bahan ajar kelompok kalian, nah itu kan soal nomor 4 itu kalian kerjakan di rumah sebagai PR. Ya, sebagai PR kalian kerjakan di rumah. Oke, jadi seperti itu. Oke, berikutnya untuk pelajaran pada pertemuan berikutnya kita mempelajari tentang sifat-sifat eksponen. Jadi silakan kalian pelajari di rumah materi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Oke, paham? Ngerti? Udah tahu ya materi yang akan kita pelajari? Oke, makasih. Kita berikan hapus untuk kalian. Oke, terima kasih untuk kegiatan belajar hari ini ya. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Oke, terima kasih untuk kalian semua. Ya,